Halo semuanya, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang langkah-langkah yang harus kita lalui untuk mempersiapkan setup awal database pada program akuntansi Accurate 5, khususnya pada perusahaan dagang multi-currency atau perusahaan dagang yang menggunakan lebih dari satu nilai mata uang. Nah, untuk itu tetap simak video ini sampai akhir ya, agar kalian mengetahui cara-cara atau langkah-langkah yang harus kita lalui. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara penginputan atau membuat data perusahaan baru pada program akuntansi yaitu bernama Accurate 5. Yang pertama, kalian harus memastikan bahwa kalian harus mempunyai aplikasi Accurate, dan yang kedua yaitu membuka program aplikasi Accurate 5 ini dengan cara mengkliknya 2 kali. Selanjutnya di sini muncul tampilan awal program Accurate, yaitu yang pertama yaitu ada Create New Company, yaitu menu atau pilihan untuk membuat database baru. Yang kedua yaitu Open Existing Company atau buka data perusahaan baru, yaitu yang di sini berfungsi untuk membuka database Accurate yang sudah ada atau sudah pernah dibuat. Yang ketiga ada Open List Company atau buka data terakhir. Menu ini berfungsi untuk membuka kembali database terakhir yang ingin digunakan. Selanjutnya ada Explore Sample Company atau jelajahi data perusahaan contoh. Menu ini berfungsi untuk melihat database contoh yang disertakan dalam aplikasi Accurate. Selanjutnya ada Repair Data atau perbaiki data. Menu ini berfungsi untuk memperbaiki data yang rusak. Yang terakhir ada Restore Data atau data cadangan. Digunakan untuk database cadangan. Dan di sini kita akan membuat data perusahaan baru, maka kita klik menu Create New Company. Di sini kita memilih lokasi penyimpanan file yang akan kita buat, yaitu dengan klik titik 3 di sini dan pilih lokasi yang ingin kalian tempatkan dan beri nama file kalian dengan nama perusahaan PT Graha Medica Abadi. Lalu klik Create, klik OK. Kita tunggu sampai tanda hijau ini penuh. Menu selanjutnya yaitu login dengan memasukkan password sesuai ketentuan, yaitu supervisor. Di sini kita isi password dengan supervisor. Lalu klik OK. Selanjutnya di sini ada pilihan bahasa yang ingin kalian gunakan. Di sini saya akan menggunakan bahasa Inggris. Lalu klik bahasa Inggris, lalu kita next. Nah, di sini nanti kita disediakan dua pilihan, yaitu antara basic setup atau advanced setup. Basic setup adalah persiapan dasar yang diperuntukkan bagi perusahaan atau kegiatan bisnis yang dengan pencatatan pembukuan sederhana dan terdiri dari barang yang dijual, dibeli, akun kas, bank, pendapatan, serta biaya-biaya. Persiapan dasar hanya terdiri dari 4 tahapan penginputan, yaitu currency dan company information, cash atau bank, customer atau vendor dan item, dan service. Dan selanjutnya yaitu ada advanced setup. Advanced setup di sini yaitu persiapan mahir yang diperuntukkan bagi perusahaan atau kegiatan bisnis dengan pencatatan pembukuan yang kompleks. Persiapan mahir terdiri dari 6 langkah tahap penginputan. Di sini kita akan menggunakan advanced setup. Sebelum melanjutkan ke advanced setup, pertama-tama kalian harus menyiapkan yaitu data Excel dari data-data keuangan perusahaan yang akan kalian input.
Di sini seperti contoh yaitu ada daftar akun, daftar customer, daftar vendor, daftar barang, dan daftar aktiva tetap 1. Jika kalian sudah menyiapkan data-data tersebut dalam format Excel, kalian bisa langsung klik Advanced Setup, lalu klik Next. Nah, di sini kita akan mengisikan currency atau mata uang yang digunakan dalam transaksi perusahaan ini. Yaitu di sini kita klik Add. Di sini kita akan menggunakan rupiah dengan nilai tukar sebesar 1. Country name-nya itu Indonesia. Ini diisikan sesuai data perusahaan yang sudah disediakan pada modul ya. Simbolnya yaitu Rp. Lalu klik OK. Berhubung ini perusahaan multi currency, maka kita akan menambahkan rupiah dan dolar sebagai mata uang dalam transaksi perusahaan ini. Yang kedua yaitu lakukan langkah yang sama. Di sini itu dolar dengan nilai tukar pada saat itu yaitu 14.440. Country name-nya yaitu Amerika dengan simbol USD atau US dollar. Lalu klik OK. Lalu sudah terinput semua mata uang yang akan digunakan dalam transaksi perusahaan ini nantinya. Lalu klik Next. Nah, di sini kita akan mengisi form tentang company information. Di sini company name dan semua ini diisi sesuai dengan data perusahaan yang sudah disediakan pada modul. Company name ini diisi dengan PT Graha Medika Abadi dan address atau alamat yaitu Jalan Teratai Putih nomor 18. Start date atau tanggal mulai perusahaan yaitu 31 bulan 12 tahun 2018. Fiscal year atau tahun berjalan ini dilihat dari tahun berjalan suatu perusahaan atau tahun terjadinya transaksi pada perusahaan tersebut, yaitu 2018 dengan default period. Ini 18 dengan default period bulan Januari tahun 2019 atau tanggal mulainya transaksi perusahaan itu. Lalu kalau sudah, klik Next. Klik Next. Nah, di sini kita akan mengisi tentang company tax information sesuai dengan data yang ada pada modul. Di sini kita akan mengisikan tipe perusahaan yaitu perusahaan dagang. Kalau sudah, klik Next. Nah, di sini kita akan menambahkan card of account atau daftar akun. Sebelum kita menambahkan, kita menghapus terlebih dahulu akun yang dibuat atau akun yang disediakan oleh Accurate. Karena kan kita sudah membuat akun-akun kita pada data Excel yang telah kita siapkan. Kita menghapusnya dengan cara klik kanan lalu delete lalu OK. Kita lakukan pada semua akun kecuali akun opening balance dan retired earning. Setelah semua terhapus dan tersisa hanya opening balance dan retired earning, kita tadi menghapus itu fungsinya agar akun yang ada pada data perusahaan ini nanti tidak kedobelan dengan akun yang akan kita import.
Nah, selanjutnya kita akan mengimport, yaitu dengan klik here to import file. Lalu kita klik gambar atau icon file ini untuk memilih file yang akan kita tambahkan. Nah, kan nggak muncul nih, kita harus ganti dulu file of type-nya dengan Excel, karena kita menyimpan data tadi dengan Excel. Nah, ini muncul, kita kan akan memasukkan daftar akun. Jadi kita akan klik daftar akun 2 kali. Lalu setelah kayak gini, kita klik ekstrak data. Ekstrak data ini atau ambil data ini fungsinya untuk mengambil data Excel ke data accurate kita. Dengan ekstrak data, kita tunggu dulu. Nah, setelah begini tampilan setelah kita mengekstrak data. Nah, di sini kan ada ini nomor akun, parents, account name. Ini kan akun atau baris judul yang kita buat pada file Excel kita. Nah, ini kita hapus dengan cara klik kanan lalu delete. Yes. Setelah itu kita langkah selanjutnya itu mendefinisikan akun sumber data di sini ke akun yang sesuai dengan sumber data, yaitu contohnya nomor akun ke account nomor, parents atau akun induk itu ke parents account. Kita lakukan langkah yang sama ke semua sumber akun sesuai dengan nama sumber akun tersebut. Tab, kita ke account tab. Nah, di sini kita akan mendefinisikan setiap akun yang ada pada perusahaan ini. Itu cash and bank ke cash and bank, account receivable ke account receivable. Intinya sesuai dengan nama akun dari sumber data ini. Setelah semua data terdefinisikan atau akun ini terdefinisikan, kita klik OK. Kita lanjutkan pendefinisian yang lain, yaitu ke currency. Kita ke currency. Nah, di sini kita akan mendefinisikan lagi, yaitu IDR atau rupiah ke rupiah, USD ke dolar. Lalu klik OK. Dan balance ini kita akan ke opening balance. Nah, setelah itu, setelah kita mendefinisikan semua sumber data, kita pastikan format tanggal di sini sama dengan format tanggal di accurate. Lalu jika sudah sesuai, kita klik import data. Kita menunggu dulu ini hijau-hijaunya sampai penuh. Ini ada importing 20 of 62. Kita tunggu sampai importing 62 of 62. Selanjutnya muncul tabel kolom peringatan atau kolom information. Di sini tertulis 62 records important dan 0 records valid. Artinya 62 akun terimport atau berhasil terimport dan 0 gagal terimport. Berarti semua akun kita tadi terimport dengan sukses. Jika nanti terdapat beberapa kendala, kalian harus mengulanginya lagi sampai semua akun terimport. Lalu klik OK. Setelah itu kita definisikan default account for, yaitu di sini opening balance security ke opening balance security dan retained earning ke retained earning. Selanjutnya, baik langkah untuk pengimportan atau penginputan card of account telah selesai, kita klik next. Langkah selanjutnya kita mendefinisikan currency default account. Di sini pertama account payable kita definisikan ke account tentang usaha IDR atau rupiah. Account receivable ke account piutang rupiah. Balance
expenses kita definisikan ke uang muka penjualan rupiah. Lalu in advance purchase kita ke uang muka pembelian rupiah. Sales discount kita definisikan ke account penjualan. Realized gain or loss kita definisikan ke laba rugi terrealisasi rupiah. Dan unrealized gain or loss kita definisikan ke laba rugi tidak terrealisasi rupiah. Selanjutnya, jika sudah semua terdefinisi, kita klik next. Lalu kita COD yaitu net discount-nya 0, discount dash-nya 0, net join-nya juga 0 dengan nama. Kita klik enter saja, nanti sudah muncul nama sendiri. Untuk net 30, kita net join-nya kita isi 30. Lalu kita enter, maka munculnya 30. Dan untuk net 60 kita klik net join dan diisi dengan 60 atau di sini 60 hari. Lalu kita enter, maka namanya akan muncul sendiri. Atau kalian juga bisa menambahkannya dengan klik add di sini. Lalu kalian isi informasi ini semua dengan sesuai pada data perusahaan. Dan untuk pajak di sini kita isikan teks di sini diisi dengan BPN, description-nya baru pajak pertambahan nilai dengan rate 10%. Sales tax di sini merujuk pada akun yang dimana nanti kalau ada penjualan itu pajaknya akan masuk kemana, yaitu akan masuk ke BPN keluaran atau dengan nomor akun 2201. Lalu kita klik 2 kali. Nah, untuk purchase tax ini kebalikannya, berarti nanti jika ada pajak atas pembelian kita masuk ke BPN masukan atau dengan nomor 1702. Nah, kita sudah memasukkan semua. Maka langkah selanjutnya yaitu ke customer and vendors dengan klik next. Nah, langkah selanjutnya yaitu pada menu customer and vendors. Di sini terdiri dari 3 langkah, yaitu customer type and shipment, yang kedua customer, dan yang ketiga vendor. Nah, kali ini kita akan membahas customer type dan shipment. Nah, di sini tuh ada customer type. Customer type ini semua diisi sesuai dengan ketentuan perusahaan. Nah, di ketentuan perusahaan, customer type itu general atau umum, dan shipment method ini tidak diisi karena pada kebijakan perusahaan pun tidak ada. Maka lalu langkah selanjutnya yaitu next. Pada langkah ini kita akan mengisi nama-nama customer pada perusahaan tersebut sesuai dengan data Excel yang telah disediakan oleh perusahaan, yaitu dengan cara klik here to import from file. Lalu kita klik tanda file ini untuk memilih. Nah, kita pilih tempat di mana kita menyimpan data Excel tersebut, yaitu di ini. Nah, untuk kita memunculkan file berjenis Excel, file Octave ini jangan lupa sampai diganti dengan type Excel. Nah, kan akan muncul tuh data-data yang sudah kita buat. Lalu kita klik customer, lalu klik open. Setelah itu kita ekstrak data untuk mengambil data. Nah, setelah muncul data Excel yang tadi, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menghapus dulu baris pertama ini, karena ini merupakan baris judul yang kita buat pada file Excel. Dengan cara klik kanan, lalu delete, yes. Nah, langkah selanjutnya itu mendefinisikan sumber data di sini ke define to file name, yaitu sesuai dengan nama sumber data. Contohnya yaitu nomor
dengan customer nomor, nama dengan customer nama. Currency di sini kita isikan ke currency. Nice. Di sini currency. Nah, nanti kan akan muncul seperti ini lagi, yaitu mendefinisikan IDR atau rupiah. Nah, kita pilih rupiah. Klik OK. Nah, kita lakukan langkah yang sama pada semua sumber data. Nah, pada sumber data teks di sini kita definisikan ke first tag. Nah, di first tag ini nanti kita akan mendefinisikan lagi, yaitu PPN ke PPN. Lalu klik OK. Nah, di term juga kita akan mendefinisikan term atau syarat pembayaran, yaitu net 30 ke net 30. Lalu klik OK. Nah, customer type di sini diisikan dengan customer type. Nah, di sini kita akan mendefinisikan lagi, yaitu umum ke general. Lalu klik OK. Nah, berikut define name-nya. Kalian bisa pause untuk mengetahui semua define name-nya. Nah, kalau sudah, jangan lupa klik tanda centang di sini. Ini berfungsi untuk nanti jika ada nomor invoice yang sama, bisa dijadikan satu ke dalam satu saja. Jadi kan ini ada Dr. Nina dan Dr. Nina. Nah, nanti ini akan muncul pada satu kolom saja. Kan ini 2. Nah, untuk selanjutnya itu jangan lupa pastikan date format di sini sama dengan date format di Accurate. Lalu klik import. Nah, setelah terimport semua, maka akan muncul information seperti ini, yaitu 8 records imported dan 0 records failed. Berarti semua data tadi berhasil diimport dan 0 gagal. Lalu klik OK. Lalu kita lakukan langkah yang sama pada vendors. Nah, vendors ini yaitu yang pertama, kalian jika belum punya data Excel, kalian bisa langsung menambahkannya di sini. Nah, lalu kita klik OK. Berhubung kita udah punya Excel, kita klik OK, kita klik tanda file di sini. Kita ganti dengan format Excel, lalu kita pilih file Excel-nya, lalu kita klik ekstrak data. Nah, setelah semua terekstrak atau terambil, langkah yang pertama yaitu kita menghapus kolom pertama ini, karena ini merupakan kolom judul yang kita buat di Excel tadi. Yes. Lalu kita definisikan seperti tadi, vendor nomor. Kita lakukan langkah yang sama untuk semua sumber data di sini. Nah, pada sumber data teks kita akan definisikan ke first text seperti tadi. Kita muncul lagi, kita akan mendefinisikan PPN ke PPN. Lalu klik OK. Dan term di sini kita akan mendefinisikan lagi, yaitu net 60 ke net 60, lalu klik OK. Nah, setelah semua terdefinisikan, kalian bisa pause di sini. Kita pastikan opening balance if number exists, atau kita akan memasukkan vendor yang sama ke opening balance yang sama, yaitu dengan klik centang dan pastikan tanggal format di sini sama dengan tanggal format di Accurate. Lalu import data. Nah, selanjutnya akan muncul information seperti ini, yaitu 3 record imported dan 0 record file. Berarti 3 record dengan berhasil. Lalu klik OK. Nah, kita telah selanjutnya yaitu project and department. Nah, selanjutnya yaitu project and department. Menu ini digunakan untuk perusahaan yang bergerak pada bidang proyek atau konstruksi. Sedangkan pada contoh ini kita termasuk
perusahaan dagang. Maka kita next saja untuk langkah-langkah selanjutnya di inventory ini. Nah, di inventory ini terdapat beberapa. Kita klik setup, lalu pilih preference. Nah, kita pilih feature, kita centang pada multi warehouse. Nah, di sini berfungsi untuk mengaktifkan gudang ganda. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita kembali pada menu tadi dengan cara setup, klik setup, kita next, pilih advance setup, kita ke inventory. Nah, di sini kita bisa klik add. Nah, pada kolom ini kita akan menambahkan nama gudang dari perusahaan, yaitu gudang apotik dan gudang dalam. Kita ketikkan keterangan yang sesuai dengan ketentuan perusahaan. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, kita klik add lagi. Kita masukkan barang kedua, yaitu gudang dalam. Deskripsinya persediaan. Lalu kita klik OK. Kalau sudah, kita klik next. Di sini kita mendefinisikan akun atau item default account yang berkaitan, yaitu dengan inventory, dengan persediaan. Semua kita definisikan. Nah, seperti ini akun-akun yang didefinisikan. Lalu kita klik next. Nah, pada menu ini atau menu production default account digunakan untuk mengatur akun default pada kegiatan perusahaan manufaktur. Sedangkan kita kan perusahaan dagang, maka kita lewati langkah ini dengan cara klik next. Nah, pada cost method ini atau costing method ini kita sesuaikan dengan kebijakan perusahaan, yang dimana perusahaan menggunakan metode first in first out atau FIFO. Di sini kalian harus pastikan bahwa metode yang digunakan yaitu sama dengan ketentuan kebijakan, karena metode ini nggak bisa diganti setelah kita membuat transaksi. Lalu kita klik next. Nah, di sini kita akan menambahkan item-item perusahaan dengan cara klik here to import from file. Kita klik file di sini, kita ganti dengan type Excel, daftar barang, lalu kita ekstrak data. Nah, setelah terekstrak, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menghapus kolom pertama ini, dan kita mendefinisikan item atau sumber data di sini ke nama yang sesuai dengan sumber data, yaitu item nomor. Nah, setelah semua terdefinisikan, kalian bisa lihat di sini dengan pause videonya. Nah, jika sudah, kita jangan lupa mendefinisikan ini inventory part type atau tipe persediaan kalian, yaitu barang jadi atau finished good material. Dan kalian jangan lupa centang pada add opening balance. Nah, yang terakhir kalian pastikan format tanggalnya itu sama dengan di accurate. Lalu klik import data. Nah, sekarang muncul information yaitu 8 record import, berarti 8 terimport dengan sukses dan 0 terimport dengan gagal. Lalu klik OK. Nah, setelah kita pastikan semuanya sudah terinput, lalu kita klik next. Nah, sekarang kita masuk ke bagian fix asset.
fixed asset atau aset tetap perusahaan. Kalian bisa menambahkannya lewat add di sini atau klik here to import from file. Berhubung kita belum mempunyai data Excel untuk fiscal fixed asset type, maka kita akan menambahkannya secara manual, yaitu dengan cara kita langsung klikkan saja di sini atau isikan di tabel ini sesuai dengan kebijakan perusahaan. Nah, kebijakan perusahaannya kalian dapat akses pada link yang tertera. Kan useful life manual. Nah, kita lakukan langkah yang sama sampai semua terinput. Setelah semua data kita inputkan, kita klik next. Nah, di sini kita akan menambahkan seperti tadi dengan cara klik add atau dengan cara kita langsung masukkan saja di sini, yaitu tanah, fiskal tipenya. Selanjutnya kita menambahkan fixed asset list atau daftar aktiva tetap perusahaan dengan cara klik here to import from file. Lalu kita klik icon file ini dan kita ganti tipenya Excel agar muncul Excel kita. Nah, kita klik daftar aktiva tetap. Lalu kita ekstrak data. Nah, ekstrak data ini digunakan untuk mengambil data Excel tadi ke dalam Accurate ini. Nah, setelah terambil semua, langkah pertama yang kita harus lakukan yaitu menghapus kolom pertama ini. Lalu kita definisikan akun-akun ini sesuai dengan akun tersedia. Fixed asset tipe tanah ke tanah, gedung ke gedung, kendaraan ke kendaraan. Oke. Aset kode kita ke aset kode seperti biasanya. Setelah terdefinisi semua, nah kalian dapat lihat di sini. Kalau kalian nggak kelihatan bisa pause videonya. Nah, yang terakhir kalian harus pastikan format tanggal di sini sama dengan format tanggal di Accurate, yaitu tanggal, bulan, tahun. Lalu kita import data. Nah, di sini kan terlihat 2 record imported dan 1 record valid. Kita klik OK aja. Nah, kita lihat apa yang error sehingga satu tidak terrecord, yaitu tanah atau depreciation method as intended. Nah, di sini tanah kan belum masuk, berarti kita masukkan dengan cara add. Lalu kita isikan nomornya sesuai dengan data di perusahaan, data-data akun tadi, tanah. Acquisition-nya tanggal 1/01/2010. Usage date-nya juga sama, 01/01/2010. Nah, aset depreciation-nya yaitu tanah dengan lebar 500 meter persegi. Kuantitinya 1. Dan di sini jangan lupa mengganti expenditure-nya dengan akun nomor opening balance. Di sini digunakan untuk mengisi klik 2 ya. Oh, depreciation-nya ini, depreciation method ini non depreciable, soalnya tanah itu tidak menyusut.
Nah, kita lanjut lagi ke tadi, expenditure-nya, opening balance, aset account-nya, tanah. Yaitu opening balance. Nah, kita masukkan tuh nilai perolehan dari tanah tadi, yaitu 800 juta. Setelah itu kita save and close. Nah, tanah di sini tanah sudah ada. Lalu kita klik next. Nah, di sini kita pastikan di trial balance ini kita pastikan jumlah debit dan kredit sama, yaitu sama atau balance. Lalu klik next. Kita klik next lagi. Nah, ini berarti kalian sudah selesai dalam penginputan data-data di Accurate. Selanjutnya kalian akan memasukkan transaksi-transaksi sesuai dengan bukti transaksi yang terdapat pada kasus di perusahaan. Kita klik finish. Nah, tadi merupakan langkah-langkah yang harus kita lalui atau kita laksanakan agar kita dapat mempersiapkan setup data awal, yang mana nantinya setup data awal itu berfungsi untuk atau suatu awalan agar kita dapat memasukkan transaksi-transaksi perusahaan dan kita akan mengolahnya menjadi laporan keuangan di akhir periode nanti. Nah, sekian dulu pembelajaran kali ini atau pembelajaran setup data awal kali ini. Jika ada salah maupun kurang jelas penjelasannya, saya mohon maaf, dan saya juga menyertakan link untuk modul dan data-data Excel yang tadi diperlukan. Kalian bisa downloadnya nanti di Google Drive kalian masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.